Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala kemudahannya, atas segala keberkahannya. Kita melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada kekurangan satu apapun. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang kelak di yaumil mahsyar Allah selamatkan. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya kelak di yaumil mahsyar, ketika kita dikumpulkan dengan miliaran orang, lalu kemudian kita disuruh oleh Allah menunggu 50.000 tahun, di mana di atas kepala kita ada matahari yang begitu membakar. Semoga perjalanan kita menuju Sirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, sehingga kita bisa melewati fase Sirat dan masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk ketua DKM, pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya pertama kali masuk masjid ini ya Pak ya. Namun perjalanan dakwah saya lebih spesifiknya di 2007, 2004, 2005 masih bantu teman-teman saya yang dulu dakwah di TV. Ada Uji almarhum, ada Bang Arifin Ilham ya. Kemudian 2007 sempat ada di TPI bersama almarhum Syekh Ali Jaber. Namun kita semua ini adalah hari kubur kan. Kalau saya lihat dari sini sampai sini, kita semua pasti akan mati, betul Pak? Nah, lalu kita dalam persiapan kita menunggu panggilan ini, maka Allah mentakdirkan kita diciptakan di bumi ini tidak lain untuk beribadah. Maka setelah peristiwa-peristiwa perjalanan rohani itu, saya belajar di Madinah tentang Al-Quran sebagai as-sifah. Al-Quran itu adalah kitab kita, mukjizat dari Rasulullah SAW yang tidak boleh kita tawar lagi. Kalau dulu Nabi Adam alaihissalam tidak punya kitab ya. Nabi Adam alaihissalam tidak punya kitab karena dia manusia pertama. Kemudian Allah mau memberikan rezeki pada Nabi Adam dan Siti Hawa itu 80 anak, 40 putra, 40 putri. Lalu kemudian ada Habil, ada Qabil ya. Itu selalu lahir kembar, dan kembarnya langsung laki perempuan. Jadi sekali beranak itu Siti Hawa itu kembarnya 2. Perjalanan dari Nabi Adam alaihissalam dengan 40 pasang anak-anaknya, maka ada yang lahir dari keturunan Habil ya, turun sampai ke Rasulullah. Ada yang lahir dari keturunannya Qabil ya. Namun peristiwa Habil dan Qabil adalah peristiwa pertamanya Allah menciptakan yang namanya hasad atau iri hati. Itu pertama kali ya, pertama kali.
Sedangkan peristiwa Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa memakan buah khuldi, disitulah pertama kali Allah menciptakan dalam tubuh manusia itu syahwat atau nafsu. Jadi sebelum Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa memakan buah khuldi, mereka itu tidak punya baju, tidak punya apapun di surga. Tapi mereka nggak punya nafsu, sama seperti malaikat, tidak punya nafsu. Lalu ketika iblis masuk, lalu menyuruh Siti Hawa dan Nabi Adam memakan buah khuldi, maka setelah makan buah khuldi, mereka saling lihat-lihatan dan akhirnya mereka malu dan menutup dengan ranting dan dahan pohon. Nah, disitulah pertama kali muncul yang namanya hawa nafsu. Itu silsilah kita, Pak. Ada kitab setelah nabi-nabi di bawahnya, ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Injil, baru Al-Quran. Namun keistimewaan Quran dengan kitab-kitab lain itu luar biasa. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah sudah diberitahu bahwa nanti ada namanya Muhammad. Bahkan nabi-nabi terdahulu sudah tahu bahwa nabi yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad. Nah, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ya terutama kitab Zabur ya, itu nggak ada ayat-ayat yang perintah ini nggak ada. Isinya pujian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Taurat mengisyaratkan kepada masyarakat pada saat itu untuk beribadah kepada Allah dengan agama saat itu. Namun kesempurnaan adanya di Al-Qur'anul Karim. Nah, karena Al-Qur'anul Karim ini adalah sempurna, ya, maka Allah menjamin bahwa Al-Quran ini tidak akan pernah bisa dipalsukan ayatnya. Ada nggak kitab Quran kita yang kita taruh di masjid, ada satu halaman atau beberapa ayat yang beda gitu, atau bahkan satu garis ayat yang bacaannya berbeda? Pasti tidak ada, betul Pak ya? Itu karena Allah sudah menjaga Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna dan kitab yang mengakhiri kehidupan kita di dunia. Jadi kalau ada bapak-bapak dengar ada nabi baru, ya, kalau saya pengen ketemu. Kalau ada nabi baru yang mengaku nabi baru, saya pengen ketemu. Apa ketemunya? Bahwa kitabnya apa? Betul ya Pak ya? Karena di Al-Quran itu sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Jadi kalau ada Nabi baru mengatakan saya Nabi, saya mau katakan bahwa kitabnya apa, lalu keistimewaannya apa. Sedangkan Rasulullah SAW punya keistimewaan yang lebih hebat daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Ya, Nabi-Nabi sebelumnya. Kita punya Nabi itu ada ratusan, tapi yang dianggap Nabi secara spesifik ada 25. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mendapatkan hidayah dari Allah di tahun 2000 saya itu kalau nggak salah. Jadi sebelumnya saya memang kuliahnya di Malang, Pak. Di Malang. Dan bapak-bapak yang hadir di sini kan kalau dari kompleknya Mabat, ya berarti angkatan darat ya. Di Malang itu luar biasa. Saat saya masih kuliah dan saya lulus kuliah, saya masih tidak percaya kepada hal-hal yang gaib dalam urusan penciptaan manusia. Saya percayanya cuma ya sudah, manusia adalah manusia, yang namanya jin, setan nggak ada lah. Ternyata setelah saya pelajari di Madinah,
bahwa ternyata kita hidup ini berdampingan dengan makhluk yang juga diciptakan Allah dan hidup di antara kita. Makanya ketika Allah menghadirkan ayat surat Yunus ayat 57, kalimat depannya sederhana. Kalimat depannya selalu dikatakan ya ayyuhan nas qad ja'akum ya mir rabbikum. Hai manusia, telah datang kepadamu ya Al-Qur'an sebagai as-sifam terhadap penyakit yang ada di dada kita nih. Nah, itu kata Allah. Lalu kalimat lanjutannya dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang muslim. Ternyata Al-Quran itu sedikit memberikan wawasan bahwa ketika Al-Quran ini menjadi asifah dibacakan kepada orang-orang yang non-muslim, dia sebagai penyembuh. Tetapi ketika dibacakan kepada kita seorang muslim, maka yang dimunculkan oleh Allah adalah petunjuk dan rahmat. Makanya kenapa kita selalu harus baca Quran? Karena dalam hidup kita butuh rahmat dan petunjuk dari Allah. Kalau bahasanya tiap tahun kita butuh GPS dari Allah. Karena kita tidak pernah tahu tahun depan peristiwanya apa, rezeki kita seperti apa, nasib kita seperti apa. Kurang lebih saya 2 tahun saya di Madinah, kemudian saya balik ke Indonesia. Mungkin bapak-bapak pernah ke Mekah, haji, umroh. Saat di Mekah, di Madinah, hampir makanan mereka tiap hari apa? Daging kambing kan Pak? Daging sapi ya. Kemudian daging unta. Tapi pertanyaan pertanyaan saya kepada mereka pada waktu itu, mereka tiap hari makan daging gitu. Tapi mereka nggak ada yang kena kolesterol kan? Ya, kita sedikit makan di restoran Padang gitu ya, kolesterol kita. Besoknya udah susah nengok, ini udah pukul gitu kan. Udah gitu kita harus cari obat namanya low pit gitu ya, dan keluarga pit gitu ya, supaya kolesterol kita langsung turun. Nah sementara orang di Madinah, di Makkah, mereka makan daging itu seperti kayak kita barangkali makan apa ya, makan tahu tempe kali kayaknya gitu kan. Dan mereka di rumah sakit di Madinah atau di Makkah ketika kita umroh atau haji, rumah sakitnya di sana ramai atau sepi Pak? Sepi, nggak ada pasien ya. Mungkin ada yang berangkat haji kemarin, kalau kita sering sakit ya isinya orang Indonesia, orang Malaysia. Di saat sana saya bertanya kepada guru saya, Syekh, kenapa orang-orang di Mekah, di Madinah punya rumah sakit bagus, pasiennya nggak ada, gitu kan? Sementara kemarin malam saya habis isi kajian Isya, ditelepon oleh jamaah saya, Ustaz, ada di seputaran Bintaro ya. Kenapa ibu? Suami saya kena serangan jantung. Saya berangkatlah ke rumah sakit terkenal di Bintaro. Saya lihat saturasinya turun, tensinya turun, ya. Dan denyut nadinya denyut jantungnya lemah. Nah, dia sedang di ruangan HCU ya, sendirian gitu. Saya masuk, kemudian saya baca Al-Quran. Apa yang saya baca Al-Quran? Jadi awalnya dengan Al-Fatihah, kemudian saya baca Al-Baqarah. Nah, saya videokan ketika dibacakan Al-Quran tersebut ya. Nah, ini ada gambarnya. Jadi tiba-tiba tensinya naik sampai kalimatnya di sini warna kuning, jut gitu ya. Jadi saya bilang Quran ini luar biasa ya.
dibacain sebentar langsung naik tensinya. Nah ini yang saya bawa dari perjalanan saya Pak, bahwa Al-Quran ini benar-benar asik Pak. Tapi kalau untuk orang Muslim pasti kita akan diberi petunjuk dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kita umroh, habis subuh kita suka keluar di perantauan Madinah, Masjid Nabawi, atau kita di jalanan Masjidil Haram, kita suka lihat di mobil orang tiba-tiba masih makanan banyak gitu, roti, betul ya Pak ya? Itu ternyata setelah saya tanya oleh guru saya, kenapa begitu Syekh? Ternyata mereka itu kalau sakit, mereka kerjakan 3 hal. Yang pertama, mereka 3 hari sampai 7 hari ketika mereka mulai sakit, mereka melakukan sholat taubat. Dan yang kedua, di hari selama yang sakit, menjelang sakit dan mau sakit itu, mereka juga membaca Al-Quran 3 sampai 7 hari tadi. Apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah Pak. Alif Lam Mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketiga adalah selama 3 hari sampai 7 hari mereka itu melakukan sedekah kepada orang-orang banyak supaya apa yang mereka lakukan mendapat petunjuk dari Allah. Surat Yunus ayat 57. Dan mereka diberikan sama Allah selalu petunjuk. Makanya ketika saya di sana, saya datang ke rumah sakit di Madinah, datang ke rumah sakit di Mekah. Kalau kita keluar dari Masjidil Haram, ada dekat Grand Zamzam itu sebelah kiri ya, itu ada WC ya. Turun eskalator itu ada namanya rumah sakit Ajiat Hospital. Tapi kalau di depan Hotel Grand Zamzam turun ke basement itu ada rumah sakit VIP. Tapi ternyata saya ke sana, aduh, ini kok sepi banget, nggak ada pasien. Ya, terus kemudian ada orang Indonesia perawat, saya tanya, terus di sini tuh paling banyak berapa pasien dalam sehari? Paling banyak 12. Terus saya tanya, kalau gitu gajinya telat gak kalau digaji? Enggak, selalu akhir bulan gajian. Gajinya berapa? Saya tanya lagi. Saya di sini baru 2 tahun. Gaji saya 27 juta. Susah tuh. Nah ternyata kalau di Indonesia berbeda. Di Indonesia berbeda. Ya. Kalau rumah sakitnya nggak ada pasiennya, barangkali dokternya pada bubar gitu ya. Rumah sakitnya juga bubar. Nah ini yang saya pahami. Maka ternyata Allah mengulang lagi surat Yunus ayat 57 bahwa Al-Quran itu adalah as-sifa. Lalu di surat Al-Isra 82 Al-Quran juga as-sifa. Makanya apa yang saya hadirkan pada forum subuh ini ya, barangkali istri saya bawa alat tes ya, tensi. Kalau ada yang mau coba, kita tensi sekarang, kemudian kita baca Fatihah. Tidak minum obat ya, tidak minum amlodipin ya. Ya, berapa turunnya? Kita ini butuh keyakinan, Pak, dengan Quran kita yang Rasulullah dan para sahabat tulis secara perlahan-lahan itu. Ada yang di pelepah pohon, ada yang di kulit domba. Makanya kalau kita di sini, begitu kita kena satu penyakit atau kemarin kita kena COVID, semuanya teman satu saf aja bisa minggir langsung ke situ, iya kan? Dan alhamdulillahnya selama COVID saya nggak pernah disuntik, dan saya tapi datang ke rumah orang sakit-sakit COVID, saya bacakan Al-Quran. Itu saya saking yakinnya betapa Al-Quran kalau sebelum kita ditakdirkan untuk pulang, maka kita nggak akan pernah mati duluan. Cuman kemarin ini kan iklannya luar biasa ya. Ada ambulan, nggak ada orangnya, nggak dibayar tuh sekali putaran berapa. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah menipu dan dia akan sedang menipu dirinya. Dan kita umat muslim ini ikut tertipu, ya, ikut tertipu oleh permainan mereka. Makanya apa yang kita lakukan, Pak? Saya harus mengatakan, di Mekah, di Madinah orang tidak kena kolesterol, ya tidak kayak kita nih dikit-dikit minum obat. Karena mereka mengatakan Al-Quran adalah asyifa, dan kemudian Qurannya seperti tertulis dalam Al-Quran surat At-Tin, Wat-Tini wa Zaitun. Mereka habis subuh ini, ya habis subuh mereka selalu minum zaitun. Ya, kemudian nanti mereka mau makan buah tin. Nanti mau maghrib habis asar mereka makan lagi buah tin dan zaitun. Itu real, Pak. Saya eksperimen pertama, kebetulan keluarga saya dari ibu saya itu orang Sumatera Barat, hobinya makan rendang, ya, makan gulai segala macam. Itu pulang dari sana saya eksperimen, apakah kolesterol mereka yang pada tinggi-tinggi itu bisa turun, dan alhamdulillah turun. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan di perjalanan saya dengan jamaah, Ustaz, kalau di Mekah ada buah tin, di Indonesia susah, betul ya Pak ya? Ternyata dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan bahwa obat untuk kita pengganti buah tin tadi, surat Al-An'am ayat 99, kata Allah dalam Al-Qur'annya bahwa di situ ada buah yang namanya delima, Pak. Ada kan di kita di sini? Ada. Jadi kalau saya kemarin safari dakwah 2 bulan berturut-turut, Malang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, ya, terus Kediri, bukan Kediri, Gresik, ya, Lamongan. Saya tanya, dia bilang, wah Ustaz, kalau delima ya Jawa Timur gudangnya. Ya sudah, saya bilang kalau begitu buah delimanya itu dimakanin sama zaitun. Ya, ternyata zaitun itu Pak bisa menyerap kolesterol kita, Pak. Jadi kolesterol kita itu diserap, ditempel, dibuang. Nah kalau kolesterol kita tetap ada di badan kita nih, apa yang terjadi, Pak? Bapak suka penyakit yang namanya satu asam urat, ya. Itu efek dari kolesterol. Pertama kolesterol, turun ke kolesterol, mungkin bapak-bapak penyakitnya umum nih, apa nih? Darah tinggi, pengentalan darah. Ada yang nggak darah tinggi tapi darahnya sering kental. Ya, kemudian apa penyakitnya? Batu empedu. Kemudian batu ginjal, itu semua kolesterol, Pak. Sumber awalnya. Nah, kita punya Quran. Selama ini Quran kita pakai cuma baca tanpa kita maknai apa yang seharusnya kita lakukan. Dibedah Al-Qur'annya selama saya di sana, dan ketemulah bahwa Al-Qur'an itu ketika kita punya sakit hipertensi, larinya ke jantung, kata Allah dalam surat Qaf ayat 16 di situ, ya, boleh dicatat kalau orang yang mau sakit hipertensi, apa yang harus dibaca? Bukan obat pengencer darah. Ada yang minum obat rutin pengencer darah di sini? Ada? Ada apa? Yang ayat 5 atau ayat 10, Pak? Yang 5 mili atau 10? 5. Saya suka lidikin ayat 5 apa ayat 10. Ya. Dan kemudian ada lagi yang lebih agak hebat. Kalau udah pengentalannya agak kencang, biasanya minum kandersatan. Iya betul ya. Ya. Alhamdulillah sivastatin. Nah, sivastatin ini kalau rutin diminum, ginjal kita remuk. Tapi kalau amlodipin yang sering kita makan, nanti kaki kita tuh sering bengkak, gitu loh.
Nah, alhamdulillahnya perjalanan saya ketemu dokter baik. Akhirnya diskusi, ternyata dalam Al-Quran bagaimana pengencer darah itu bisa terurai, apa obatnya? Surat Ar-Rahman, Pak. Ya, surat Ar-Rahman. Bapak kalau nggak percaya hari ini minum obat tadi, besok jangan. Tapi gantinya dengan baca surat Ar-Rahman. Pasti bapak-bapak yang minum obat itu dikatakan oleh dokternya, Pak, obat ini tiap hari nggak boleh nggak minum, harus minum, betul Pak? Nah, saya udah ngetes jamaah saya 100 lebih yang kena hipertensi, minum obat itu, bapak minumnya pagi atau malam? Pagi, malam, 2 kali sehari. Duh, iya kan? Iya. Baik. Dua-duanya fungsinya mengencer darah, Pak, karena darah kita kental ya. Bapak minum pagi yang mana? Amlodipin. Yang kandesatannya. Oke. Kita minum jam 9 ya, Pak ya, biasanya. Minum jam 9 kandesatan, Pak. Kemudian setelah itu kira-kira jam 10 kita makan ikan asin dipedesin pakai sayur asem, enak Pak ya? Enak kan? 1 jam kemudian ya, 1 jam kemudian saya tes jamaah saya, tensinya naik. Pertanyaannya, itu obat baru 2 jam diminum, kita makan gitu, kenapa dia nggak berfungsi? Ternyata nggak ngaruh. Atau bapak yang minum amlodipin selain bapak 2 ini ada lagi? Ada Pak? Nah, kalau amlodipin lebih parah lagi, fungsinya cuma sebentaran. Sementara kalau kata dokter atau kata rumah sakit, obat itu diminum 1 hari 1 kali. Nah, saya bilang kalau gitu, kalau tensinya naik di angka 180 pada waktu siang hari, nah malamnya itu gimana? Betul ya Pak ya? Malamnya gimana? Sedangkan kalau tensi kita sudah masuk di angka 200, nah kita rumah sakit udah ketakutan karena kita takut apa? Stroke. Nah ini yang perlu kita tahu, bahwa Al-Quran ini sangat luar biasa. Ketika dibacakan surat Ar-Rahman, turun lagi ya. Saya ketika safari dakwah kemarin di Lamongan, Isa padahal semua saya tes. Kemudian ada seorang ibu, di saat saya lagi tausiah tensinya 244. Saya sampai bilang, Bu, nggak pusing? Ya agak pusing gitu. Ini kalau di rumah sakit udah dikasih obat di bawah lidah nih Bu, saya gituin kan. Ibu minum apa? Ibu makan apa? Ya biasa. Namanya di daerah Lamongan ya, dekat pantai, makan ikan laut ya Pak ya. Oh, saya aja dikasih ikan bakar. Nah, akhirnya apa? Kita baca sama-sama surat Ar-Rahman tadi. Ternyata kekuatannya di dalam surat Ar-Rahman itu ada kalimat fabi'ai ala irabbikuma tukadziban. Dibaca tuh, turun Pak 98 tanpa minum obat. Kenapa begitu? Karena Allah sudah mengatakan bahwa fabi'ai ala irabbikuma tukadziban. Kadang-kadang tensi kita naik kita karena pikiran, besok gimana, kira-kira nanti kedepannya kita gimana nasibnya. Karena kita sudah mendesain bahwa Allah belum menentukan takdir, kita sudah mendesain takdir kita, tensi naik itu ya. Bapak-bapak yang sudah pensiun, anak mau nikah, pusing, nanti nikahnya masih tahun depan. Pusingnya sekarang, tensinya naik terus, gitu kan?
Padahal kita punya Allah yang menentukan takdir kita. Nah itulah dia kenapa ada surat Ar-Rahman sebagai penurun tensi kita, Pak. Dan ketika ada terapi Al-Quran, sehat sama Al-Quran di Masjid Sunda Kelapa, di Masjid Pondok Indah yang di sini, itu ternyata kita bisa sehat tanpa obat. Ya. Kalau hanya tensi saja, kalau hanya tensi supaya tidak terjadi pengentalan, ya, paling sederhana Bapak rajin beli timun, kemudian timunnya dikupas, kemudian dipotong panjang gitu, direndamin sama air panas di gelas ini, diminumin, timunnya dimakan habis itu. Nah sampai 5 menit tensi kita normal sebenarnya. Cuman karena kita sudah di mindset oleh bahwa obat ini harus minum terus. Dan yang kedua, kita dilenakan, ya, dilenakan itu diringankan cara pikirnya dengan ya sudahlah ada BPJS ini, yang penting kita kontrol aja gitu kan. Nah ini sebenarnya inilah yang melemahkan kekuatan tauhid kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan kita. Makanya dalam penyakit orang sakit jantung, ya, orang sakit jantung yang kalau jalan itu ngos-ngosan gitu ya, itu Al-Baqarah ayat 74 kata Allah luar biasa tuh obat. Sederhananya Bapak pulang dari pengajian subuh, Ibu pulang dari kajian subuh, di dapur ada namanya biji ketumbar. Ambil aja 1 sendok makan gitu, taruh di panci, ya, kemudian ambil 3 gelas air putih, direbus. Setelah direbus, diminumkan. Maka pembuluh darah pembuluh arteri kita yang di jantung itu akan terbuka sendiri. Itu tuh Allah luar biasa. Ketumbar. Tapi kalau emang kita jantungnya suka sakit gitu ya, napas suka sakit gitu, obatnya apa tuh? Ada di Al-Quran, Pak. Apa? Anggur. Tapi bukan anggur merah ya Pak. Jadi anggur yang diambil tuh biji anggurnya, Pak. Ya. 10 sampai 20 biji anggur, bijinya dari anggur tadi dipilihin, taruh di panci, kasih air panas 3 gelas, rebus, minum sama bijinya. Kita kalau nggak percaya sama Al-Quran, kita mau percaya kemana? Gitu. Ya. Makanya kenapa sistem di Indonesia yang namanya obat itu laku keras? Karena dari yang mulai generik sampai yang ke paten kita percaya. Padahal yang di atasnya paten adalah apa? Al-Quran, Pak. Jadi kalau saya kajian di subuh, kajian di duha majelis taklim, ya, selepas pulang dari sini ada pasien di Bintaro yang mau minta dibacakan Al-Quran. Itu tidak mesti misalnya orang kurus dia bebas penyakit. Saya sering nemu ini orang kurus ternyata sakitnya diabetes. Ya. Tidak mesti juga orang gemuk punya penyakit kolesterol. Ternyata sumber dari semua itu adalah pola hidup kita, pola tidur kita, pola makan kita, sama pola pikir kita. Itu yang paling utama. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang mau bertanya, karena kalau kita sakit lutut nih, kaki, terutama ibu-ibu ya, itu Qurannya surat Al-Ihsan ayat 28 itu Allah udah menerangkan bahwa tulang-tulang kita ya, surat Al-Ihsan ayat 28 itu Allah sudah menerangkan bahwa tulang kita aja kalau sakit aku akan sembuhkan, bahkan aku ganti dengan yang baru. Maksudnya apa tuh? Kita bacain doa, tulang kita diganti sama Allah yang
udah mulai rematik, mulai osteoporosis, diganti sama Allah dengan apa? Kata Allah, ada susu kambing yang asli ya, bukan yang kemasan, yang masih cair, diminumkan rutin bersama madu, selesai. Itu real, Pak. Jadi saya punya buku di mana saya perjalanan 15 tahun menterapi orang-orang, sampai ada yang di Bandung, dia ketua Dewan Pengawas KPK di era 2013. Itu penyakitnya nggak ketemu tuh. 1 tahun di rumah sakit koma, 9 tahun koma di rumah. Jadi totalnya 10 tahun, Pak. 2023 ketemu saya, di ngajiin setiap saya ke Bandung. Saya tiap Bandung seminggu sekali ada kajian. 3 hari berturut-turut saya ngajiin Al-Baqarah, kemudian surat yang berhubungan bagaimana roh itu dicahayakan nama Allah untuk sampai ke dalam tubuh kita. Itu kurang dari 4 bulan bangun. Itu. Kemudian ada lagi dokter ahli penyakit dalam, stroke, Pak. Kalau stroke-nya gini nggak apa-apa, stroke-nya begini nih tangannya nih. Nah, gimana tuh, Pak? Begitu dokter nih, tangannya begini tidurannya, tuh pusing kan saya juga. Bagaimana ini? Nah, kemudian saya bacakan tuh surat Al-Insan ayat 28 lagi. Terus dibalurin nama saya apa? Zaitun, Pak. Ternyata zaitun itu membuat kulit kita itu jadi lembut lagi. Diminumin nama saya zaitun. Copot, Pak. Tangannya lepas, enggak kuat pegang gini. Lama-lama apa yang terjadi? Alhamdulillahnya izin Allah 6 bulan bergerak lagi. Itu kekuatan zaitun tuh luar biasa. Ya, kemarin nih, ya, alhamdulillah Tangerang Selatan dan Tangerang Kota kalau dikumpulin jamaah saya yang sakitnya macam-macam, mungkin udah hampir 1.000 orang. Tangerang aja. Ada orang punya rumah sakit di Tangerang. Sakit, kepalanya kayak ditusuk-tusuk gitu. Dadanya juga kayak diiris-iris cutter gitu, perutnya keras, dipegang keras. Tapi diagnosa dari medisnya, diagnosa dari labnya, MRI, CT scan clear, Pak. Gula clear, trigliserid clear, kemudian asam urat dan segala macam. Itu saya baca Al-Quran. Kebetulan dirawat di VIP di Pondok Indah. Itu nggak ketemu penyakitnya, dokternya datang, Pak, diagnosanya 5 hari ya. Tapi kalau rumah sakit mahal tuh di layar monitor samping tempat tidurnya ada kamar VIP 7 juta. Dokter visit, dokter datang 1,375, 1.375. Kemudian obat-obatan. Nah, saya waktu mau ngajiin, saya ada dokternya, saya diam dulu duduk karena kamarnya VIP, ada ruang sofanya ya. Saya duduk gitu, dokternya ngomong apa? Dia bilang, Pak Iwan, ini ya sakitnya kita diagnosa 5 hari. Padahal jelas tuh di labnya nggak ada apa-apa. Dan sementara Bapak kita kasih obat pereda nyeri, namanya Mevinal. Ya kalau kita ke apotek, 1 strip beli Mevinal paling mahal 60.000 kan. Udah tuh dokternya pergi, baru saya ngajiin 3 jam. Besoknya didiagnosa lagi, begitu 3 jam seluruh badannya enak semua. Besoknya minta pulang. Luar biasa. Quran itu nggak bisa kita analisa secara logika kita, luar biasa. Makanya saya mengatakan mungkin bapak-bapak nanti perlu bubur saya kan, zaitun saya kan, karena kalau ketika minum zaitun dari Madinah itu, tubuh kita nih kalau minum medis nih,
ya, obat-obatan medis seperti selang ya, seperti selang air yang ditaruh di luar, kena panas terus lama-lama retak gitu. Nah, tubuh kita ini, aliran darah kita, kenapa kita jantungnya bocor ya? Kemudian kenapa kita tuh sering kaku-kaku gitu kalau mau pagi bangun ya, kaku gitu. Karena ternyata tubuh kita ini peredaran darahnya udah pada nggak jalan nih ya. Kenapa orang diabetes kakinya tuh tebel gitu ya? Karena gulanya numpuk, karena di belakang betis mereka tidak fungsikan yang namanya jantung kedua. Barangkali gitu, ada lagi yang mau bertanya Pak, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari uraian tadi kan disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Satu untuk rahmat, satu untuk petunjuk, dan ketiga untuk syifa. Ya. Kemudian Ustaz bilang tadi surat-surat Al-Quran itu tadi, ayat surat tertentu lebih cocok kepada penyakit tertentu. Ya. Nah, apakah kesimpulan itu berdasarkan suatu eksperimen atau ada suatu dalil yang menyatakan seperti itu? Karena saya punya pengalaman juga, Ustaz. Saya pernah kena secara kejepit. Nah, saya pernah ruqyah sendiri. Yang saya baca surat Fatihah, Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Alhamdulillah 2 minggu sembuh, Ustaz. Karena kalau saya terus ke dokter, kalau versi dokter itu ya harus tergantung terus sama dokter. Nah, kemudian saya juga sering sakit, misalnya sakit perut. Nah, saya bacakan surat Fatihah, kadang-kadang belum habis dibacakan surat itu udah sembuh, Ustaz. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan tadi, kira-kira itu hasil suatu eksperimen atau bagaimana, Ustaz? Baik. Sebenarnya gini, ayat-ayat Al-Quran yang saya tuliskan di situ adalah keterangan-keterangan yang sudah ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, setelah keterangannya itu baru saya satu-satu nih, dari keluarga dekat, kemudian dari istri, ya, kemudian dari tetangga. Itu tuh tahun pertama, Pak. Dulu istri saya penyakitnya GERD, asam lambung, yang kalau udah naik tenggorokannya tuh kayak mau keluar air, terus panas, tidak ada panas. Dan kalau mau tidur bangun gini, kenapa? Takut mati, berasa nyawa mau dicabut gitu kan. Ternyata saya mengatakan, betul kata Bapak, yakinkan Al-Quran dari yang sederhana aja, Al-Fatihah aja. Ketika saya dengan Masjid Pondok Indah, masjid-masjid yang manggil saya untuk acara terapi Al-Quran, bukan ruqyah ya, tetapi terapi Al-Quran, saya hanya mengatakan sehat dengan Al-Fatihah saja. Fatihah diulang 11 kali, langsung ada yang sembuh. Belum ada yang selesai, jantungnya ada yang sembuh. Nah, ternyata ayat Al-Quran ini kalau kita bedah satu-satu, seperti contoh misalnya dalam surat Al-Qaf ya, surat Qaf ayat 16 untuk jantung. Orang yang punya penyakit jantung itu kan apa? Ya, penyakitnya itu suka bereksperimen diri bahwa oh ini kalau kayak gini ntar kejadiannya begini nih gitu. Nanti gimana kalau kita ngasih orang, nanti kita nggak ditolong orang. Nah, surat Qaf ayat 16 itu Allah mengatakan, nggak usah risau kamu bahwa aku dengan kamu itu sedekat urat nadimu di leher, gitu loh. Jadi Allah mengatakan di situ bahwa pertolonganmu, doamu itu sedekat hubunganku denganmu itu dekat sekali. Lalu buat apa kita takut terhadap dunia yang semata-mata hanya jadi permainan? Lalu kemudian di sini surat Al-Baqarah tadi yang saya sebutkan untuk jantung, kalau dimaknai makna surat Al-Baqarah ayat 74 itu adalah bagaimana jantung kita ini kerjanya kekencangan, terus listrik dalam tubuh kita ini emosinya tinggi ya. Karena di ayat Al-Baqarah 74 itu Allah menerangkan, tenangkanlah hatimu,
cairkan emosimu, maka jantungmu akan lembut lagi, gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba kita marah nih atau kesel, cek aja. Saya kalau waktunya panjang, Bapak lagi santai, saya cek. Oh iya, 140. Habis itu saya marahin, Bapak gimana? Sholat Bapak benar nggak? Bapak diterima nggak? Kan agak kesel jantung. Naik langsung kan. Ada kemarin jamaah saya udah minum obat rutin, tiba-tiba telepon saya, Ustaz, saya nafas saya sesak-sesak, bisa datang nggak? Aduh Bapak, ini masih jam 1 malam, jauh lagi. Lewat video call aja ya Pak. Oh iya Ustaz. Udah didoain, kita ngaji bareng-bareng. Coba udah enakan nggak? Udah. Emang Bapak ngapain? Jam 1 sampai nafas sesak. Tadi Ustaz saya nonton bola. Kita kadang-kadang bikin penyakit buat diri kita kan gitu. Nonton bola terus dia megang apa kemarin itu kalau nggak salah Venezuela kalau nggak salah, kalah, jantungnya naik. Nah jadi apa yang tadi Bapak bilang betul, Bapak sering menterapi diri Bapak dengan ayat itu, betul Pak. Kuncinya yakin. Nah mengenai ayat-ayat ini sebenarnya berdasarkan perjalanan saya selama saya belajar di sana, kemudian saya cocokkan keterangannya. Oh, surat Ar-Rahman ini kalau dibaca kepada orang yang selalu hatinya was-was, takut nggak punya duit, takut dengan hari esok, takut segala macam, ibu-ibu yang suka mau tidur tiba-tiba tensinya naik gara-gara nonton TikTok, masukin keranjang kuning, dibayar enggak, ya kan begitu, akhirnya suruh baca surat Ar-Rahman. Makanya kan Rasulullah SAW menyuruh kita setelah habis isya tidur deh, nggak usah ngapa-ngapain, supaya benar-benar ketika kita menutup dengan tidur kita dengan ayat Al-Quran, maka Allah akan menenangkan. Ini kan enggak. Penyakit ibu-ibu nih ya, penyakit ibu-ibu rata-rata asam lambung, ya, diabetes, kemudian apa lagi biasanya darah tinggi juga, ya. Karena kenapa? Penyakitnya habis isya, kalau bapak-bapak kan masih nonton TV, kadang-kadang lihat politik, kadang-kadang mangkal sendiri kan gitu, tensinya naik. Tapi kalau ibu-ibu enggak, lihat HP sampai tiduran. Kalau nggak nonton TikTok, kalau nggak drama Korea. Aduh, dulu suami saya nggak kayak gini ya. Di Korea kayaknya indah banget. Akhirnya pikirannya dibawa oleh setan. Makanya itu yang menyebabkan penyakitnya nggak kelar-kelar, karena penyakitnya yang dipesan sama kita sendiri. Padahal kalau kita ngikutin Quran, ya kayak guru saya Agim, jam 2 malam udah mandinya pakai RS. Ternyata bukan macam-macam itu. Tubuh kita hidup lagi, seluruh sel hidup kita muncul lagi, karena fungsi dari tubuh kita ini itu dibuat untuk sebagus mungkin oleh Allah, tapi kadang kita yang melemahkan. Rasulullah SAW nggak kena diabetes, kenapa? Makan, habis makan jalan kaki sholat. Kita habis makan tidur kan? Itu prosesnya seperti itu. Jadi sebenarnya ayat-ayat tadi Pak sudah ada di Quran. Lalu saya belajar satu tahap, dan dari kurun waktu 15 tahun ini saya belajarnya satu persatu. Jadi pertama dari kolesterol, karena kolesterol itu sumber penyakit, ya. Saraf kejepit itu adalah penumpukan dari kolesterol yang membatu di sela-sela tulang belakang, kejepit aja dan membatu di situ. Makanya kalau di dokter, sahabat saya dokter pasti ditembak, kalau enggak ya pokoknya dimacam-macamin gitu, karena udah keras. Makanya fungsi kita kalau orang sakit diabetes, saran saya puasa.
puasa Daud, supaya dia nggak perlu minum metformin, dengan puasa aman. Kemudian saya terapi orang sakit kanker di rumah sakit kanker. Ternyata saya bacakan doa, alhamdulillah lama-lama kankernya turun, hilang. Tubuh kita punya kanker semua, tapi tergantung kita mau hidupkan. Ternyata penyakit kanker ini, sumber penyakitnya itu bisa menghidupkan sel dalam tubuh kita, bisa sakit kanker kalau kita kebanyakan makan makanan manis. Itu kanker doyannya makanan manis. Makanya obatnya apa? Daun nangka direbus, diminum, ya kan? Kemudian apalagi daun ini nanas yang ada durinya, potong durinya, potong, rebus, minum. Ya. Itu untuk orang sakit kanker. Kedua, orang sakit kanker membunuh kanker supaya tidak berkembang, puasa. Jadi fungsi puasa luar biasa. Ternyata memang sumber penyakit kita dibawa oleh setan. Setan membawa kita, menakut-nakuti kita. Kayak kemarin orang kena COVID ditakut-takutin. Begitu batuk, besoknya nggak ada lagi jamaahnya, ya kan gitu. Kira-kira begitu Pak. Barangkali satu lagi atau saya kesimpulannya. Ustaz, boleh Ustaz? Iya, lanjut. Kalau ini gimana Ustaz? Misalnya kan kita sakit asam lambung Ustaz. Iya. Terus kita bacakan Fatihah. Iya. Nah, memang hilang pada suatu setelah kita baca Ustaz. Iya. Nah, cuma beberapa waktu kemudian lagi muncul lagi. Nah, itu bagaimana kita tahu bahwa itu sembuh total atau gimana Ustaz? Baik. Sebenarnya gini, semua penyakit ada 3 macam caranya, sumbernya. Yang pertama, pola pikir kita. Penyakit kita disebabkan 60% dari pikiran. Stres, ketakutan, segala macam itu 60% dari situ. Yang kedua, ya, pola makan kita. Pola makan kita nggak teratur, sakitnya diabetes. Jadi sebelum orang kena diabetes, lihatin cara makannya. Ya, pagi-pagi, ya, belum apa-apa udah makan nasi uduk. Nah, udah santan tuh, ya. Temennya gorengan, ya kan? Temennya lagi macam-macam lah gitu ya. Minumnya teh manis, kan gitu. Nah, atau orang sakit diabetes, sumber pertamanya pagi-pagi kan orang. Jadi dalam tubuh kita nih orang normal yang tidak diabetes, sumber pertama pagi hari ini jam 7 sampai jam 9 itu tubuh kita tuh lagi banyak-banyaknya apa? Gula. Makanya bapak-bapak kalau jam segitu bawaannya ngantuk. Habis sarapan ngantuk tidur, ntar mau 9:30. Makanya kita lagi numpukin gula di dalam tubuh kita. Maka setahun kemudian atau 6 bulan kemudian tiba-tiba kita, saya nggak makan apa-apa kalau diabetes ya gitu. Nah, setelah pola makan yang salah, pola tidur yang salah, ya, pola tidur yang salah. Orang yang sakit hipertensi, sakit jantung, sampai ginjal, sebabnya pola makannya yang salah. Salahnya bagaimana? Udah waktunya jam 9 tidur, mesennya nasi goreng. Habis itu ngantuk kan, 9:30 jam 10 tidur. Tubuh kita lagi kerja tuh buat mencernakkan makanan tadi. Makanya ginjal kita berat. Nah, maka untuk sakit asam lambung, selain kita baca Quran, diikhtiarkan dalam Al-Quran itu menggunakan apa? Zaitun sama madu. Jadi istri saya ketika asam lambung dulu, dalam Al-Quran, zaitun 1 sendok makan, madu 1 sendok teh, diaduk bersama-sama, bacain Fatihah, sembuh. Makanya sekarang kalau saya ke Malaysia, saya lagi tausiah terapi orang, dia mah jalan-jalan tuh, nyari apa? Nyari yang di Indonesia mahal apa? Durian musangking. Di sini kan mahal Pak. Di sana setengah harga kan? Coba orang sakit sakit asam lambung suruh makan durian, nggak berani, gitu kan?
Nah ini yang menandakan bahwa kalau Bapak asam lambung biar hilang gimana? Harus ada penawarnya. Setelah udah sembuh, maka treatmentnya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya, atau sebulan sekali makan zaitun, minum, supaya nanti kolesterol kita kebuang, ya, asam lambung kita juga terus ditahan oleh zaitun. Jadi ada juga ikhtiar kita yang di Allah kasihkan, yaitu dari buah-buahan tadi. Sakit jantung, udah minum aja ketumbar supaya nggak pasang ring, beli anggur, minum sama bijinya. Kemudian orang diabetes beli salak, ya, beli salak. Apa yang diambil? Kulit salaknya. Kulit salaknya dicuci, direbus 3 gelas air, masukin, minum pagi sore. Ya. Bijinya, nah, tadi ada yang nanya bijinya kan? Bijinya luar biasa. Direbus, ya, bijinya tuh 5 sampai 10 direbus, Pak. Tapi saya nggak mau tanggung jawab, ya, saya nggak mau tanggung jawab kalau jam 4 pagi Bapak bangun bukan karena memang mau sholat subuh, karena antenanya pada diri semua. Ya, siapkan pasangannya untuk menerima kalau udah ngerebus biji salak, terjadinya seperti itu, ya gitu. Sama orang prostat nih ya, orang prostat saya menyembuhkannya dengan apa? Ambil biji durian, 3 biji durian dipotong, dibelah gitu ya, kemudian direbus. Nah, getah dari biji durian itu diminum, itu membantu prostat kita. Kedua, kalau nggak kena dengan biji durian atau tidak sesuai dengan diri kita, ambil apa? Tomat, kemudian dikukus sampai keriput aja 1 menitan, makan. Itu membantu juga, Pak. Jadi dalam perjalanan kita, sungguh Quran ini kalau dibedah fungsinya banyak. Ibu-ibu yang selama ini percaya kepada skincare biar glowing, ya gitu ya, di Quran udah ada, Pak. Jadi sekian ribu tahun yang lalu di zaman Rasulullah, Allah turunkan Al-Quran sebagai benar-benar petunjuk kita. Jadi kalau ibu-ibu pengen glowing, ya, bapak-bapak pengen wajahnya cerah gitu, itu apa? Surat An-Nur ayat 35. Itu Allah udah terangkan bahwa bagaimana wajah kita menjadi cahaya, dan di situ Allah mengatakan pakailah zaitun. Nah, jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa pohon zaitun adalah pohon yang diberkahi, ya, pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang hadir di sini dengan usia 50 ke atas semua, supaya tubuh kita nggak kaku, kaki kita nggak semutan, ya, kita boleh konsumsi itu. Ya, ada sakit kah? Nggak ada sakit kah? Zaitun minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali, supaya kolesterol yang dalam tubuh kita itu larinya ke pembuangan dengan cara baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang saya mengatakan bahwa yakinlah kepada Al-Quran, karena kita semakin dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah ketika kita sudah habis waktunya di dunia, lalu di pada masyar, ya, Allah menaungi kita. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah. Karena pada dasarnya ketika kita 50.000 tahun nanti menunggu waktu timbangan, ada yang kata dalam ayatnya itu, ada yang keringatnya 1 mata kaki, kemudian ada yang keringatnya 1 pinggang, ada yang keringatnya 1 dada, ada yang keringatnya mengubur dia, kan begitu kan? Nah itu semua kita harus berlindung dan cari jalan masuk surganya ada dengan bagus sholat yang benar, sholat tepat waktu, maka Allah akan membuka kita lewat bagus sholat. Ada yang kedua, ya, babu zikir, ya, kita banyak berzikir, kita banyak ngaji. Yang ketiga, babu sedekah. Ada yang dengan sedekah yang luar biasa. Ya. Maka
kejar itu. Jangan sampai ketika kita masuk dalam alam barzah, maka barulah seperti Allah melukiskan dalam Al-Quran, banyak yang ketika mati dia berteriak, ya Allah, aku kembalikan aku ke dunia, maka aku akan beribadah kepadamu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, maka aku akan bersedekah kepadamu. Tapi bagi Allah sudah terlambat. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, umur yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu keturunan kita adalah anak-anak yang soleh dan soleha, karena pada dasarnya kita akan kembali dengan membawa amal kita. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas undangan dari Ketua DKM dan pengurus. Semoga Allah mempertemukan kita di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil nih